2, 3. Mahasiswa Stephanie Ryan selalu bermimpi buruk tentang neneknya Iris, sehingga terkadang dia nggak bisa tidur nyenyak. Dari kalian ada nggak yang mimpi buruk? Mimpi kunti gitu? Lanjut. Tapi dia sama sekali belum pernah bertemu dengan neneknya dan tidak pernah tahu soal kehidupan neneknya. Lah, kok bisa ya? Saat pulang ke rumah, dia mencari sebuah kotak milik ibunya, tapi ayahnya heran dan menanyakan kenapa dia mencari kotak itu. Dan akhirnya Stephanie mengatakan kepada ayahnya jika dia ingin mengetahui tentang neneknya Iris. Tapi ayahnya mengatakan jika dia telah membuang kotak-kotak itu bertahun-tahun yang lalu setelah ibunya pergi meninggalkan rumah. Saat berbincang dengan ayahnya, adiknya Charlie nongol dan ingin pergi ke tempat sepupunya. Dan kebetulan sekali Stephanie memang berencana ingin bertemu dengan pamannya Howard menanyakan soal neneknya Iris. Dalam perjalanan ke rumah pamannya, Stephanie ingin bercerita sesuatu, tapi adiknya Charlie harus berjanji untuk nggak memberitahukan ke ayahnya. Charlie menebak Stephanie hamil, ternyata bukan itu. Stephanie bercerita jika dia mendapat sanksi masa percobaan akademis. Charlie tertawa dan mengolok Stephanie. Stephanie menjelaskan jika nilainya tidak bagus dia akan kehilangan beasiswanya. Dan Charlie pun minta maaf. Charlie bertanya apa yang terjadi. Stephanie menjelaskan jika selama ini dia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, dia terus-menerus bermimpi buruk tentang neneknya Iris. Itulah kenapa nilai akademisnya menurun. Sesampai di rumah pamannya, Stephanie ketemu sama sepupunya, Mark si sulung, Bobby anak tengah, dan Julia anak bungsu. Bibinya Brenda dan juga pamannya Howard. Di sini Stephanie menanyakan soal neneknya Iris. Stephanie bilang ke pamannya kalau dia sering mimpi buruk berulang tentang neneknya. Tapi pamannya menghindar dan gak mau menanggapi akan pernyataan Stephanie. Bibi hanya menanggapi simpel jika itu hanya bawaan stres saja. Stephanie tetap menceritakan tentang mimpinya. Jika itu dia memimpikan tempat nyata dari 50 tahun yang lalu. Itu seperti restoran bernama Skyview. Paman dan bibinya kaget dan Stephanie menanyakan apa mereka tahu tempat itu. Mereka mengatakan jika neneknya Iris sudah dianggap mati oleh keluarga. Pamannya mengatakan bahwa Iris Campbell adalah wanita yang sangat terganggu jiwanya. Tapi Stephanie tetap kukuh dan keras kepala ingin bertemu dengan neneknya. Dia mengatakan mungkin saja mimpi-mimpi yang dialami bisa berhenti dan tidak mengganggunya. Dia heran kenapa semua keluarga untuk tidak menanyakan perihal neneknya. Pamannya pun mengatakan ibunya jadi sangat kacau karena nenekmu. Steph tetap dengan keras kepalanya untuk mengetahui hal yang terjadi. Paman Howard yang tampan pun mengatakan jika semenjak ayahnya meninggal, neneknya jadi gila. Dia tidak mengizinkan anak-anaknya sekolah. Dia mengunci anak-anaknya di dalam rumah. Dia terobsesi dengan semua cara mengerikan yang bisa membuat anaknya mati dan akhirnya menjadi sangat parah. Paman Howard mengatakan jika neneknya itu sakit dan berbahaya. Terus berbahaya mana sama teroris ya? Dan demi keselamatan dan kebaikan Paman Howard yang tampan ini meminta Stephanie untuk menjauh dari neneknya. Dengan tetap keras kepalanya dan ingin tahu perihal neneknya, Steph memohon kepada bibinya. Akhirnya dengan kegigihan Stephanie, bibinya menyerah. Dia mengatakan ada kotak di laci ruang makan. Disitulah dia menemukan foto neneknya Iris dan kakeknya. Akhirnya dia mendatangi neneknya yang berada di tengah hutan tanpa tetangga sekalipun. Come in slowly. Saat masuk, Iris menyuruh Stephanie untuk cepat-cepat masuk ke rumah, menutup pintu karena dia takut akan terjadi sesuatu nantinya. Setelah bertemu dengan neneknya, dia memperkenalkan diri jika dia adalah cucunya, anak dari Darlene. Disinilah Stephanie menceritakan tentang mimpinya, Skyview. Di situ neneknya sangat kaget.
Steve menceritakan jika dia bermimpi tiap malam selama 2 bulan terakhir dengan mimpi yang sama. Di dalam mimpinya, dia melihat neneknya sedang berkencan. Lantai dansa pecah dan ada ledakan lalu neneknya jatuh dan mati. Dan semua orang mati. Neneknya pun mengatakan jika mimpi itu bukan hanya dia yang mengalami. Itu adalah firasat neneknya. Bertahun-tahun lalu di Skyview, neneknya mendapat sekilas gambaran masa depan dan melihat apa yang akan dilakukan kematian. Balik ke tahun 1968. Di mana Paul memberi kejutan untuk Iris Campbell dengan mengajaknya ke sebuah hotel yang mewah dan megah, Skyview, untuk menghadiri pembukaan hotel Skyview. Wah, ternyata Paul romantis juga ya, pengen banget punya laki kayak dia. Disitulah Iris merasa mimpi bisa datang ke tempat semewah itu. Sebenarnya ada firasat yang membuat Iris merasa ada sesuatu yang akan terjadi, tapi perasaan itu dia tepis. Dan akhirnya Iris dan Paul sudah berada di atas gedung hotel itu. Dia tidak menduga jika dalam gedung itu tempatnya sangatlah mewah. Saat mereka berada di luar, tiba-tiba saja Paul melamarnya untuk menikah. Romantis banget. Iris merasa bahagia dan dia mengatakan kepada Paul jika dia sedang mengandung. Paul pun juga merasa sangat bahagia. Setelah lamaran menikah diterima Iris, mereka pun berdansa. Saat pesta dansa berlangsung, Iris mendapat penglihatan. Lampu gantung pecah dan serpihannya meretakan lantai kaca di bawah para tamu. Lalu menyebabkan kebocoran gas pemanas yang menyulut ledakan besar hingga menara runtuh dan menewaskan semua orang. Ternyata musibah tersebut ulah dari si bocah tengil ini. Dari awal si bocah ini memang bikin ulah, pengen banget citak kepalanya. Dia sudah diperingati oleh penjaga untuk tidak melempar koin ke udara. Tapi nih anak memang bandel. Dia melempar koin ke udara sehingga menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan. Dan akhirnya apa yang Iris rasakan benar-benar terjadi. Iris mengatakan jika dia telah menyelamatkan banyak nyawa malam itu. Mereka menutup restoran setelah itu dengan alasan ingin merenovasi tambahan. Tapi sampai saat ini hotel itu tidak pernah dibuka lagi. Akhirnya hotel itu dirobohkan. Dengan perasaan heran, Stephanie menanyakan, apakah kamu menghentikan bencananya? Neneknya mengatakan iya. Setelah itu, neneknya memberikan sebuah buku untuk mempelajarinya. Tetapi harus tinggal dengan neneknya di rumah terpencil itu. Menurut neneknya, rumahnya sangat aman. Tapi Stephanie tidak bisa menerima buku itu dan tiba-tiba dia pamit pulang. Neneknya mengatakan jika kematian datang untuk keluarga mereka. Merasa takut akan perkataan neneknya, Stephanie lari keluar diikuti neneknya Iris. Tapi awalnya neneknya ragu untuk keluar. Tapi karena ingin memberikan buku itu ke cucunya, Stephanie akhirnya dia memberanikan diri keluar. Dengan berteriak, dia menyuruh berhenti Stephanie. Dia mengatakan bahwa buku yang dia buat adalah penyelamat. Buku tersebut akan menunjukkan semua yang perlu Stephanie tahu dan untuk menjaga keluarga mereka tetap aman. Setelah menerima buku itu, neneknya menyuruh Stephanie mundur. Dan Stephanie heran dan bertanya kenapa. Dan akhirnya dengan mata kepala sendiri dia menyaksikan neneknya terbunuh. Serem, nggak nyangka kok tiba-tiba mati tragis begini. Setelah pemakaman Iris, Darlene, ibu dari Stephanie dan Charlie pulang ke rumah. Tetapi Stephanie masih menyimpan luka hati karena sang ibu menjauhi dia dan Charlie sejak mereka kecil. He thinks I'm distracted because you're here. We can be safe. Think she'll come to the barbecue? Oh. See that? Yeah. This is all my research. If she's going to My Uncle life's Howard's work. house, then Setelah kematian sang nenek, mereka mengadakan barbecue di pekarangan rumah. Paman Howard diajak anaknya untuk bermain jumping yang tanpa mereka sadari kain jumpingnya hampir robek dan di bawahnya terdapat benda tajam semacam garu. Saat mereka asik jumping, dari jauh Darlene melihat ada sesuatu di bawah jumping. Dia berlari dan mengambil benda itu dan menyingkirkannya.
Akhirnya mereka selamat dari kematian. Saat Bibi Brenda sedang memasak, dia tidak sengaja menjatuhkan sebuah botol dan mengenai mesin yang memiliki pipa panjang, di mana pipa tersebut tiba-tiba mengenai semua benda tajam di sana. Tiba-tiba saja Stephanie muncul dan berlari. Tanpa mereka sadari, mereka tetap asik dengan permainan mereka. Tiba-tiba saja Bobby terjatuh saat jumping karena kain jumpingnya robek dan menyebabkan permainan balok terjatuh dan mengenai gelas kaca hingga akhirnya pecah. Paman Howard menginjak pecahan kaca dan terjatuh ke mesin pemotong rumput yang menggiling wajahnya. It's okay. Sorry. Ouch, serem banget guys. Dan malam harinya, rangkaian kejadian menyebabkan studio tato milik Eric terbakar. Namun ia selamat berkat jaket kulit yang dikenakannya. Wah, ternyata jaket kulit bisa menyelamatkan orang dari kebakaran ya guys. Lanjut. Kini Stephanie dan Charlie yakin bahwa kematian sedang mengincar keluarga mereka. Stephanie dan Charlie mencoba memperingatkan sepupu-sepupunya, tetapi mereka tak percaya. Hingga hal yang tak terduga terjadi. Julia jatuh ke dalam tong sampah dan tewas setelah terlempar ke dalam truk sampah. Keluarga akhirnya sadar bahwa kematian sedang membunuh mereka satu persatu sejak kematian Iris, neneknya. Namun Marty dan Brenda tidak menjadi target karena mereka bukan bagian dari garis keturunan Iris. Setelah kematian pamannya Howard, Stephanie membuka kembali buku peninggalan neneknya Iris. Dia menemukan tulisan, JB menemukan seseorang yang selamat. Disitulah Iris penasaran siapa JB itu. Dia mulai mencari semua jawaban melalui kertas. Adiknya Charlie datang, dia merasa sedih dengan semua kejadian ini. Dan Stephanie pun menghiburnya. Akhirnya keluarga pun berkumpul. Stephanie mengatakan dia telah menemukan kertas-kertas yang ada di buku Iris yang merupakan obituari dan artikel yang orang-orang berada di Skyview pada malam kejadian itu. Saat Iris mendapat firasat. Dia juga mengatakan bahwa setiap orang yang berada di menara itu meninggal dengan cara yang aneh dan kacau. Dan enggak hanya itu, mereka semua meninggal dalam urutan yang sama dengan firasat Iris. Seharusnya ratusan orang meninggal malam itu, tapi Iris neneknya menghentikan bencana itu. Jadi kematian kembali untuk mereka satu persatu. Karena begitu banyak yang selamat, butuh bertahun-tahun bagi kematian untuk menjangkau semua mereka. Tapi akhirnya kematian menjangkau Iris. Dia adalah yang terakhir meninggal dunia dengan firasat itu. Itu dia, dan seorang anak laki-laki kecil, tapi dia sudah siap. Iris seorang diri menahan kematian selama beberapa dekade. Pernyataan yang telah dijelaskan oleh Stephanie membuat sang ayah mengatakan saat ini bukan waktu yang tepat. Dan sepupunya pun menyangkal jika semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka, sepupunya tidak percaya. Darlene menyarankan agar mereka pergi ke rumah sakit tempat JB bekerja. Akhirnya mereka berempat pergi ke rumah sakit untuk menemui JB. Ternyata JB adalah William Bloodworth. Ia menjelaskan bahwa saat kecil ia merupakan salah satu korban selamat dari runtuhnya menara dan pernah membantu Iris mencari cara untuk menghindari takdir mereka. William mengatakan bahwa hanya kehidupan baru yang bisa mengalahkan kematian dan bahwa Kimberly Corman serta Thomas Burke adalah satu-satunya korban selamat yang berhasil melakukannya. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya tengah mengidap kanker stadium akhir dan kini hanya tinggal menunggu kematian datang menjemputnya. Kita balik ke Eric dan Bobby. Mereka berdua mencoba menciptakan kehidupan baru dengan membuat Bobby mengalami reaksi alergi terhadap kacang, agar Eric bisa menyelamatkannya menggunakan suntikan epinefrin. Wah, ada-ada aja nih adik kakak. Namun rencana tersebut gagal total. Mesin MRI yang rusak merobek tindik tubuh Eric yang menjebaknya hingga tertabrak kursi roda. Sementara mata Bobby tertusuk pegas dari mesin minuman otomatis. Dan akhirnya mereka pun tewas.
Stephanie, Charlie, dan ibunya Darlene pergi ke kabin Iris menggunakan RV milik Darlene. Tetapi kendaraan tersebut mengalami kecelakaan. Stephanie terjebak di dalam dan mulai tenggelam saat kabin terbakar akibat serangkaian kejadian. Darlene menyelamatkan Charlie dan memintanya untuk menyelamatkan Stephanie sebelum ia tewas terbelah oleh tiang lampu. Charlie mematahkan sabuk pengaman Stephanie dan melakukan CPR hingga ia hidup kembali, mengacaukan rencana kematian dan menyelamatkan mereka berdua. Seminggu kemudian, di acara kelulusan Charlie, mereka menyadari bahwa seseorang hanya dianggap benar-benar mati karena tenggelam setelah 5 menit. Charlie berhasil menghidupkan kembali Stephanie dalam waktu 1 menit, yang berarti ia belum benar-benar mati. Saat mereka menyadari implikasinya, kereta yang sedang lewat di dekat mereka tergelincir. Dan akhirnya, bawahnya jatuh menimpa Stephanie dan Charlie hingga tewas seketika. Dan film pun berakhir. The end. Perjalanan Stephanie bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Ia menghadapi trauma masa kecil, relasi yang renggang dengan keluarganya, dan tekanan dari ketidaktahuan terhadap asal-usulnya. Film ini menggambarkan pencarian jati diri. Stephanie berusaha memahami siapa dirinya melalui sejarah keluarganya. Ini bisa menyentuh tema universal tentang bagaimana masa lalu keluarga mempengaruhi masa depan. Melalui hubungan antar generasi nenek ibu dari Stephanie, film ini bisa menyentuh tema tentang siklus trauma atau kutukan keluarga yang harus diputus oleh generasi baru. Film ini juga dapat menimbulkan refleksi, seberapa jauh kita bisa mempercayai ingatan, mimpi, atau kisah keluarga yang diwariskan. Apakah kebenaran itu absolut atau selalu dipengaruhi oleh perspektif? Konflik antara generasi tua seperti neneknya Iris dan Stephanie menyoroti jurang pemahaman yang sering terjadi dalam keluarga, terutama saat ada rahasia besar yang tak pernah diungkap. Stephanie mewakili figur perempuan yang kuat, penasaran dan tak takut menggali masa lalu. Perjalanan personalnya bisa memberi inspirasi dalam hal penguatan karakter perempuan dalam genre thriller psikologis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan info film seru terbaru lainnya dari Nonton Bareng.